langka niki Pak, rahmah ini. Dunia ini sekarang kita ini kok seakan-akan hidup harus hitam putih. Anda pro sana apa pro sini? Saya ini sekarang kalau duduk jejeran sama Habib Jindan itu pasti langsung di frame dalam sosial media pro Ba'alawi. Besok saya kumpul sama Kang Imat, itu tetangga saya di Banten. Ya rada mambu dulur, di atasnya nyambung. Lalu kemudian wah ini pro Kiai Imat. Loh kenapa kita harus begitu? Lihan ya'tuna mawadhi'al ma'asi awil usata. Apabila Anda melihat ada orang soleh, orang alim kok datang ke tempat maksiat, sampai aja jangan buruk sangka. Ini dalam kitab abahnya Gus Tajul namanya Minhatul Aqyas fi husnidz dzanni bin nas. Ini kitab ikhtisar dari kitabnya Al-Alim Al-Allama Al-Fuli Al-Misri. Kitab aslinya besar, Tuhfatul Aqyas fi husnidz dzanni bin nas. Dalam kitab ini dikutip ucapan Sayyidi Ali Al-Khawwas, gurunya Imam Sya'rani ini. Apabila Anda melihat ada orang soleh, orang alim mendatangi tempat maksiat, riyen wonten Gusmi nggih. Gusmi kalau ke Surabaya sering datang ke tempat-tempat ngaten niku nggih. Lah itu jangan suudzon. Harus husnudzon bahwa beliau datang ke sana itu dalam rangka rahmat, kasihan sama yang ahli maksiatnya itu, bagaimana mereka supaya kemudian bisa sadar. Maka nanti kalau panjenengan lihat Gus Ipul sebagai Menteri Sosial datang ke lokalisasi, jangan suudzon. Bukan berarti beliau kalau datang ke sana jadi gratis, bukan. Innama ya'ti maudhi'al ma'asi awil usah li rahmatihi lahum. Gus Ipul sebagai Menteri Sosial itu datang ke tempat maksiat itu karena kasihan. Kon mandek ojo ngene iki ojo, saya kasih bekal. Menteri Sosial punya instrumennya, dikasih modal, diajarin jahit, dan Gus supaya berhenti itu. Ini saudara-saudara, bapak-bapak, bagaimana ulama-ulama dulu mengajarkan pada kita bahwa rahmat itu harus diberikan termasuk lil usah wal mudnibin. Bagi Hamid niku, bagaimana kasihannya sama pencuri dikasih makan. Lek zaman saiki ono maling niku, kira-kira diapakno Cak? Kepuki Mbah Hamid mboten. Dikasih sarapan, dibikinkan nasi goreng, walaupun dalam buku itu tidak ditulis, saya yakin sama Mbah Yai Hamid pasti disangoni niku. Masya Allah, itu rahmah. Sekarang ini yang langka niki Pak, rahmah ini. Dunia ini sekarang kita ini kok seakan-akan hidup harus hitam putih. Anda pro sana apa pro sini? Saya ini sekarang kalau duduk jejeran sama Habib Jindan itu pasti langsung di frame dalam sosial media pro Ba'alawi. Besok saya kumpul sama Kang Imat, itu tetangga saya di Banten. Ya rada mambu dulur, di atasnya nyambung. Lalu kemudian wah ini pro Kiai Imat. Loh kenapa kita harus begitu? Kenapa kita tidak punya rahmatan lil alawiyin wa rahmatan lil jawiyin kita? Betul apa tidak? Harus membawa rahmat bagi alawiyin, bagi jawiyin semua, tidak usah dihadap-hadapkan. Makanya saya katakan, saya ini pengurus PBNU. Kalau saya diundang acara habaib, saya datang Pak. Saya diundang misalnya oleh teman-temannya Kiai Imat, saya datang karena Nahdlatul Ulama datang dalam rangka mewujudkan makna wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. NU harus rahmatan lil alamin, tidak hanya untuk satu kelompok. Jelas apa mboten? Nah iya, ini yang mahal sekarang.
Nah, Mbah Yai Hamid inilah kita belajar dari beliau, tidak ada itu rasa marah, kesel, benci pada orang, yang ada rahmah. Yang kedua, saya yakin Mbah Yai Hamid memperlakukan pencuri ini selain karena dengan baik, maksud saya selain karena sifat rahmatnya, juga karena sifat husnudzannya pada pencuri ini. Saudara-saudara, wa ajma'u, ulama telah sepakat, orang itu kalau hatinya bersih, tidak ada suudzan, tidak ada rasa benci. Orang kalau hatinya bersih, tidak ada suudzan, tidak ada benci, ya, illa an tahharahullahu qulubahum 'anir radha'il wan naqais. Allah pasti akan membersihkan hati orang tersebut dari kekurangan. Nah, kalau sudah seperti ini, punlah seseorang itu pasti wali. Wali tidak punya benci, tidak punya dendam, tidak punya marah sama siapapun. Kenapa? Karena yang dilihat ini makhluk Allah. Kalau sudah melihat makhluk Allah, siapapun, kucing, apalagi manusia, pasti sayang, Pak. Imam Ibnu Ajibah dalam Syarah Hikam mengutip syair. Syairnya indah nih. Irham bunayya jami'al khalqi kullahum wanzur ilaihim bi'ainir rifqi wasyafaqah waqir kabirahum warham saghirahum wara'i fi kulli khalqin haqqa man khalaqah. Irham bunayya, rahmati olehmu wahai anakku, jami'al khalqi, seluruh makhluk, kullahum, semuanya. Wanzur ilaihim, tataplah semua makhluk, bi'ainir rifqi wasyafaqah, dengan tatapan kasih sayang, dengan tatapan kelembutan. Wakir kabirahumu, nek sampean temu sing luwih sepuh, hormati sing sepuh niku. Senajan beda partai, senajan beda kubu, nek ketemu cucuk tangane, Pak. Mungkin Anda beda pilihan, ini zaman pilkada, leres nggih? Tapi kalau ketemu orang lebih sepuh, beda pilihan, mungkin kiai tersebut atau beliaunya atau tokoh tersebut bukan pilihan saya. Ketemu beliau kalau lebih sepuh, cium tangannya, hormati kesepuhannya. Warham saghirahum, kalau Anda bertemu yang lebih muda, rahmati dia. Wara'i fi kulli khalqin haqqa man khalaqah, pada setiap makhluk kau harus menjaga hak Allah yang menciptakannya, karena Allah lah yang menciptakannya, termasuk wong kafir, termasuk orang ahli maksiat. Mbah Yai Hamid ketika melihat pencuri, melihat, ya Allah, iki makhluk iki Gusti Allah iki. Wong sampai nyolong ini ki pasti saking butuhe. Itu kenapa dulu dalam kitab Dhawabitul Maslahah, Al-Imam Al-Buti menulis kitab namanya Dhawabitul Maslahah. Ini kitab fikih, usul fikih. Kalau tadi banyak cerita kitab-kitab tasawuf, sekarang kitab agak usul fikih, tapi masuk ke cerita pencuri ini. Pada masa Umar bin Khattab menjadi khalifah Amirul Mukminin, terjadi yang namanya Amul Maja'ah, tahun kelaparan. Bapak-bapak, ibu-ibu, ada orang mencuri. Lalu pada saat dia mencuri, yang dicuri itu sudah sampai 1 nisab. Mestinya yang bersangkutan dipotong tangannya. Alasan untuk memotong tangan sudah ketemu, alasan 1 nisab. Tapi Umar bin Khattab selaku Amirul Mukminin tidak segera memotong tangan orang ini, karena harus melakukan satu tahapan yang dalam istilah ulama usul fikih disebut tahqiqul manat. Takhrijul manatnya sudah ketemu, ilatnya sudah ketemu. Ini kerjaannya para ahli fikih, takhrijul manat ini. Tangkihul manat,
Niku kerjaannya ahli fikih. Niki sudah ketemu menentukan ilat yang disebut dalam nas niku, ini namanya takhrijil manat dan tangtihil manat. Nah, hanya kemudian apakah alasan memotong tangan itu bisa diterapkan pada pencuri ini? Itu sedang diuji oleh Umar bin Khattab. Ini bahasa orang akademisnya, tahqiqul manat adalah menguji relevansi ilat pada wakil. Kata Umar bin Khattab, sik ojo dipotong sik tangane, tak takokno sik, ya apa dek kok iso nyolong. Lah ditanya alasan mencurinya, Pak. Begitu ditanya, kenapa kamu mencuri? Saya ini fakir khalifah, sudah sekian hari tidak bisa makan keluarga saya. Lah apa tidak pernah minta coba sama orang-orang kaya di sekitar Anda minta sumbangan? Lah yang kaya-kaya itu dimintai sumbangan susah. Cari seperti Gus Ipul itu tidak ada di kampung sini. Gus Ipul itu tanpa diminta ngasih, Pak. Nah, ini orang-orang kaya di kampung saya ini susah. Jadi sudah diminta nggak ngasih. Oh, sudah diminta nggak ngasih. Khalifah. Oh, kata Umar bin Khattab, jangan dipotong tangan orang ini. Kenapa? Ada syibhul milik, ada keserupaan kepemilikan. Wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Pada hartanya orang kaya ini ada haknya yang miskin loh. Dia minta nggak dikasih, berarti janjane wong iki nyolong di sebagian hak DE. Karena ada syibhul milik, ada syubhat, maka tidak jadi dipotong. Itulah yang dalam bahasa para ulama idra'ul hudud bisyubhat. Umar bin Khattab sebenarnya sedang husnudzan. Kenapa dia nyuri, Pak? Sama kayak nanti kalau Anda lihat tadi itu, tidak semua orang tempat-tempat nakal itu di lokalisasi itu memang seneng gitu, Pak. Jangan-jangan itu Pak Menteri itu karena kepepet, Pak Menteri. Betul apa tidak? Itu karena kepepet di tempat-tempat itu tuh. Maaf, di tempat lokalisasi itu jangan kemudian kita langsung memandang mereka dengan pandangan wong iki kotor. Jangan-jangan kepepet. Mereka kalau ditanya apa mau berhenti apa tidak dari pekerjaan ini, ya Allah Pak Menteri Gus Ipul, kalau boleh saya mau jadi istri keduanya jenengan. Kondisi yang memaksa saya seperti ini. Lah kondisi itu bahasa Arabnya illal kepepet. Oh, berarti kita harus husnudzon. Mbah Hamid nih, Masya Allah, husnudzonnya luar biasa sama pencuri, sampai tidak dipukuli, dikasih makan, bahkan insya Allah saya yakin beliau disangoni sama Mbah Hamid. Itu karena apa? Husnul tawiyati daiman fi qalbihi, karena beliau hatinya sangat bersih. Masya Allah. Kalau niki mun dibisiki tadi 30 menit mawon nggih Gus nggih. Dan ini sudah 30 menit. Alhamdulillah, Al-Habib Jindan sudah rawuh. Mari sama-sama kita saksikan, ayo kita dengarkan nasihat-nasihat dari beliau. Ngapunten ingkang kathah, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.